Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berjumpa di dalam renungan pagi pada hari ini. Dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari ini, untuk segala berkat kebaikan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapan-Mu menyertai setiap pribadi kami yang membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, kiranya Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Kami siap menyambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya diberikan tema penghakiman terakhir. Dan ayat pokok kita terdapat di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Puji Tuhan. Semua manusia, siapapun dia, suatu saat pasti akan mati. Kita semua akan mati. Alkitab berkata sesudah mati, manusia akan menghadapi pengadilan Tuhan. Dan pengadilan Tuhan ini secara umum dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah pengadilan pertama. Pengadilan ini adalah untuk orang percaya dan dilakukan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Yang kedua, yang pertama ini terdapat dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Dan pengadilan kedua ini adalah untuk orang yang tidak percaya dan dilakukan di hadapan tahta putih yang besar dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dalam pembacaan ayat utama kita pada hari ini. Nah, pengadilan atas orang percaya di atas bukan untuk menentukan keselamatan mereka, pengadilan pertama, melainkan untuk menentukan besarnya upah atau pahala yang akan mereka terima atas perbuatan iman mereka selama hidup di dunia ini. Oleh karena dosa-dosa mereka telah dihapuskan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika mereka sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka mereka sudah secara pasti memperoleh keselamatan. Pengadilan yang pertama adalah untuk menentukan upah bagi orang-orang percaya. Karena ada beberapa poin yang dapat kita lihat. Berapa kalikah manusia ditetapkan untuk mati, dan sesudah itu apa yang akan ia alami. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia hanya mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kenapa? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara dapat lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10.
Siapakah yang harus menghadapi takhta pengadilan Allah? Roma 14 ayat 10 mengatakan kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Allah. Nah, pada waktu itu bisakah kita meminta orang lain untuk mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah? Roma 14 ayat 12 mengatakan tidak bisa. Masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Pengadilan kedua diperuntukkan bagi orang yang tidak percaya. Dalam pengadilan ini, orang akan menerima ketetapan hukum kekal atas dosa-dosa mereka. Kedua pengadilan tersebut, yang pertama dan kedua, pertama bagi orang percaya dan kedua bagi semua orang, dipisahkan oleh satu masa selama 1000 tahun atau oleh masa 1000 tahun. Sebab pengadilan yang pertama terjadi pada saat kebangkitan yang pertama. Sedangkan pengadilan yang kedua terjadi pada saat kebangkitan yang kedua. Siapakah yang akan berdiri di depan tahta putih besar untuk dihakimi oleh Dia yang duduk di atasnya berdasarkan Wahyu 20 ayat 11-12, yaitu orang-orang mati, besar dan kecil. Apakah yang akan terjadi atas setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Menurut Wahyu 20 ayat 15, bagi orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pada kebangkitan kedua, semua orang tidak percaya yang sudah mati dibangkitkan, semua orang yang tidak percaya. Kemudian dengan mengenakan tubuh kebinasaan, bersama-sama dengan orang yang tidak percaya yang masih hidup pada hari kedatangan Tuhan itu, mereka akan menghadapi pengadilan yang kedua untuk menerima hukuman kekal. Orang yang tidak percaya akan menerima hukuman yang kekal. Sekarang saudara, renungan atau penerapan kita untuk hari ini, menurut Anda, menurut Bapak Saudara semua, apakah manusia yang hidup di daerah terpencil juga akan dimasukkan ke dalam hukuman kekal? Padahal mereka mungkin tidak pernah mendengar Injil satu kali pun dalam hidupnya. Saudara dapat centang iya atau tidak. Dalam pengadilan yang kedua, semua orang di luar Yesus Kristus akan dihakimi berdasarkan hati nurani mereka. Roma 2 ayat 12-16. Di pengadilan itu akan dibuktikan bahwa sesungguhnya mereka juga adalah orang berdosa, manusia berdosa yang patut menerima hukuman dari Tuhan. Apakah Anda mengenal orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun percaya bahwa Dia akan datang kembali pada akhir zaman untuk menjadi hakim atas orang yang hidup maupun yang mati, atau sebagai Imam Mahdi? Saudara dapat jawab ya atau tidak. Bila Anda mengenal orang tersebut, doakanlah dia agar ia sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus Kristus sebenarnya. Saudara dapat nulis dalam pokok doa masing-masing, saya telah mendoakan dia pada tanggal sekian, hari sekian untuk keselamatan jiwanya. Apakah Anda masih suka berdoa untuk keselamatan dari orang yang telah meninggal dunia? Saudara dapat centang ya atau tidak. Sebenarnya berdoa untuk keselamatan dari orang yang sudah mati tidak ada gunanya sama sekali. Sebab keselamatan seseorang atau setiap orang ditentukan oleh imannya selama ia hidup. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita untuk hari ini kembali terdapat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita akan berdoa untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa Allah membukakan pengertian kepada kami tentang hidup yang akan datang setelah kami mati di dalam dunia ini. Bahwa satu kali kelak, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, dan masing-masing orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Bagi orang percaya, kami memiliki pengharapan bahwa kami akan menerima upah dalam iman yang kami pertahankan. Sebab itu Tuhan, tolong kami.
Biarlah selama kami hidup di dunia, kami hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam pribadi kami. Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup melakukan perbuatan besar, membuat kami dapat menjalankan kebenaran firman Tuhan. Memberkati apa yang kami kerjakan pada hari ini, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya boleh ada dalam berkat Tuhan, dan boleh Tuhan berhasil ketika Tuhan kehendaki semuanya itu. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, kembali kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku boleh terulur dan menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pertolongan, ada kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Engkaulah yang punya hormat, kemuliaan, kuasa, keagungan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.